Ya begitu saya jadi ketua umum takmir, ya saya harus ngantor gitu ya. Ya tiap hari ya harus ada waktu untuk ngantor di masjid, ya mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi harus menyisihkan. Ketika saya buka masjid 24 jam kan kita perlu ada tenaga yang jaga. Maka karena masjid waktu itu belum punya uang, ya saya menggaji 3 orang untuk 3 shift. Kemudian yang lain ada relawan yang ikut mendampingi. Dulu kamar mandi itu ya kita belum bisa gaji cleaning service. Maka kamar mandi itu saya kasih nama saya, nama pengurus. Pokoknya satu pengurus itu tanggung jawab kebersihan satu kamar mandi. Jadi pekerjaan kalau saya datang ke masjid, saya ngepel kamar mandi, ngepel tempat wudhu, ya. Nah, nanti pengurus yang lain juga punya tanggung jawab satu kamar mandi, kan tidak perlu uang itu. Ya artinya kemudian orang yang miskin pun bisa ikut bertanggung jawab ngurusin masjid karena hanya butuh tenaga saja kan. Itu lah akhirnya setelah punya uang kita bisa menggunakan cleaning service. Ya jadi kita memang harus betul-betul menyisihkan waktu kita untuk memikirkan dan menangani itu, ya. Gitu. Jadi harus greteh menyapa jamaah, ya. Jadi tiap hari saya jadwalkan mengunjungi warga untuk diajak berjamaah ke masjid, gitu ya. Itu apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda itu kalau dikasih nasihat kan susah, tapi mudah mengumpulkan anak muda itu sahnom gitu, yang segor ada yang suworo, kira-kira gitu ya. Ya, jadi yang penting anak-anak itu harus ada sego, jangan suworo. Anak-anak itu cuman seneng ditanya 2 hal. Sudah makan belum ini? Oh belum Pak. Ya pertanyaan kedua, mau makan apa? Lah itu. Tapi kalau ditanya sudah sholat atau belum, oh nggak suka dia. Tapi kalau ditanya sudah makan belum, seneng dia gitu ya. Itu ya udah nanti kita makan, tak traktir sawar nguning wong siji 5.000 gitu ya, sambil guyon itu nanti makan di warung yang murah, yang penting kan makan bareng gitu. Ya udah nanti kita pengajian makannya prasmanan meskipun cuma goreng tempe sama ya sayur lodeh yang murah kan gitu, tapi kan seneng gitu ya. Makanya pendekatan kita itu 3M. M pertama mencerahkan, M kedua menyenangkan, M yang ketiga mengenyangkan. Ya. Jadi orang ke masjid itu mendapat pencerahan, mendapat kesenangan, mendapat kenyang. Itu intinya itu saja 3M. Mencerahkan, menyenangkan, mengenyangkan. Anak-anak itu kalau subuh, yang subuhan kami beri voucher untuk jajan 10.000. Itu jam 3 pagi sudah pada bangun itu. Padahal kalau orang tuanya ngasih uang 50.000 disuruh bangun subuhan ke masjid belum tentu. Tapi ketika masjid yang menyediakan itu hampir-hampiran tuh jam 3 pagi itu sudah pada bangun, sampai orang tuanya bilang, wah anak saya itu ya sampai bajunya yang mau pakai subuh sudah ditindih bantal, takut ketelat gitu ya. Padahal cuma dapat 10.000. Padahal kalau bapak ibunya ngasih, sudah kamu bangun subuh nanti sholat subuh di masjid tak kasih 50.000, belum tentu bangun. Tapi ketika masjid memberikan uang jajan 10.000 bagi yang subuhan, wah itu anak-anak itu saling jemput satu sama lain jam 3 wis tangi. Itu jadi dibuat gembira aja. Jadi intinya ya kita memang harus satu serius. Sekarang ini kan orang ngurusin masjid itu sambilan kok, cuman sisa waktu, sisa pikiran, sisa tenaga. Le mikirke mek selo gitu. Jadi ya gimana? Wong kita ini dadi Ki Ageng Selo. Ya harus nyelake gitu. Jadi artinya orang menjadi sakti itu karena Ki Ageng Selo itu, artinya nyelake. Nyelak itu mendekatkan diri kepada Allah dengan nyelake betul mikir ke agama itu. Maka orang jadi ampuh itu ketika dia mau jadi Ki Ageng Selo, bukan Selo ya, Ki Ageng Selo ya. Itu makanya soalnya kalau bledek ya Ageng Selo itu, karena
dia memang menyempatkan waktunya untuk ngurusin agama itu dengan serius. Nah kita ini kan cuman sambil lalu, dan Allah kan sudah berjanji tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Ya, jadi kalau kamu itu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan Allah akan meneguhkan kedudukanmu. Ya, jadi nanti pasti akan banyak datang, ya, kebaikan itu menular, ya.